Halo semua, hari ini kita bakal bongkar tuntas salah satu provider hosting yang paling sering jadi omongan gara-gara harganya yang murah banget, Jago Web. Tapi ini bukan review kaleng-kaleng ya, ini adalah analisis jujur berdasarkan data performa yang kita pantau non-stop selama 23 bulan. Jadi siap-siap lihat angka yang sesungguhnya, bukan cuma janji marketing. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kalau kamu lihat ada yang nawarin hosting cuma 10.000 perak sebulan, apa yang kepikiran? Ini kesempatan emas yang harus diambil? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan Batman? Nah, yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Sebelum kita bedah lebih dalam, saya kasih lihat dulu skor akhirnya. Setelah dites hampir 2 tahun, Jago Web dapat skor 5,33 dari 10. Yap, kamu nggak salah baca. Angka segini, jujur aja, rendah banget. Dan ini yang bikin kita jadi penasaran. Sebenarnya ada apa sih di balik layarnya? Kita mulai dulu dari dilema yang kayaknya dialami banyak orang deh. Buat mahasiswa, blogger pemula, atau yang punya bisnis kecil-kecilan. Nyari hosting yang bisa diandelin tapi harganya nggak bikin kantong bolong itu susahnya minta ampun. Budget mepet, tapi kan pengen websitenya stabil dan kencang, bener kan? Dan disinilah Jago Web muncul, kayak pahlawan gitu. Dengan harga yang benar-benar murah, mereka seolah-olah jadi jawaban dari semua masalah tadi. Gimana nggak tergoda coba? 10.000 perak doang sebulan, apalagi buat yang baru pertama kali mau online. Oke, cukup basa-basinya. Sekarang waktunya kita ngomongin fakta. Kita bakal lihat data performa yang sesungguhnya, yang dikumpulin selama 23 bulan. Angka itu nggak bisa bohong. Dan dari sini kita bakal lihat, apa benar harga murah itu sepadan sama kualitasnya? Pertama, kita bahas metrik paling krusial, uptime. Gampangnya gini, ini tuh persentase seberapa sering website kamu hidup dan bisa diakses orang. Ya jelas dong, kita semua pengennya angka ini setinggi mungkin, kalau bisa 100% terus. Nah, lihat ya perbandingannya. Data kita nunjukin uptime Jago Web itu rata-rata 99,34%. Kedengarannya bagus ya? Tunggu dulu. Standar industri itu minimal 99,9%. Kelihatannya bedanya tipis banget, cuma 0, sekian persen. Tapi percayalah, dampaknya di dunia nyata itu gede banget. Sumber analisis kita ini ngomong bener banget. Beda dikit, itu artinya website kamu bakal lebih sering mati alias down. Coba bayangin deh, pas ada calon pembeli lagi mau cek produk di web kamu, websitenya nggak bisa dibuka. Bisa kabur kan dia? Oke, metrik penting kedua, response time. Anggap aja ini seberapa cepat servernya HUD pas dipanggil sama browser. Jadi bahkan sebelum halaman webnya mulai ke load. Makin kecil angganya, artinya makin ngebut website kamu. Dan, wow, datanya lumayan bikin kaget. Waktu respons Jago Web itu rata-rata 146 milidetik. Itu hampir 1,5 detik. Padahal, rekomendasi normalnya itu harus di bawah 500 milidetik. Artinya, servernya hampir 3 kali lebih lemot dari yang seharusnya. Ini masalah serius buat kecepatan website. Oke. Setelah kita lihat data yang kurang enak, kita harus adil juga dong. Pasti ada alasannya kenapa Jago Web tetap laku. Nah, sekarang kita intip sisi positifnya. Apa sih yang bikin layanan ini tetap menarik buat sebagian orang? Yang paling utama, jelas harganya yang murah banget. Terus, mereka juga kasih garansi 30 hari uang kembali. Jadi resikonya lebih kecil buat yang mau coba-coba. Pilihan paketnya juga lumayan fleksibel, dan panel kontrolnya modern dan gampang dipakai kok. Bahkan buat pemula sekalipun. Nah, setelah yang manis-manis, kita balik lagi ke sisi pahitnya. Sekarang kita sambungin data performa tadi ke masalah nyata yang bakal kamu hadapin. Ini nih kekurangan-kekurangan utama yang harus banget kamu pertimbangkan serius. Slide ini ngerangkum semuanya dengan pas. Daya tarik utamanya, harga murah. Tapi konsekuensi nyatanya, performa yang lemot dan website yang sering down, itu bikin pengunjung ogah balik lagi. Dan lama-lama bisa ngerusak reputasi online kamu. Selain performa server dan uptime yang udah kita bahas, ada masalah lain. Customer service-nya dapat nilai 5 dari 10, alias responnya lambat. Pilihan lokasi servernya juga terbatas, cuma di Indonesia sama Amerika. Terus, pilihan cara bayarnya juga nggak sebanyak kompetitor lain. Setelah nimbang plus minusnya, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Dengan semua data yang ada, jadi, Jago Web ini layak dibeli atau mendingan cari yang lain? Yuk, kita simpulkan, biar jawabannya jelas. Jadi, hosting ini sebenarnya cocok buat siapa? Oke, pertama, buat kamu yang lagi belajar ngoding atau iseng-iseng bikin website, di mana performa bukan nomor 1. Kedua, buat website eksperimen, yang kalaupun down, ya nggak masalah. Dan ketiga, buat yang budgetnya emak super ketat dan udah siap nerima segala risikonya.
Sebaliknya, ini penting banget. Layanan ini sangat tidak disarankan buat proyek yang serius. Kalau kamu punya toko online, website bisnis, atau web perusahaan yang butuh selalu online dan cepat, please jangan pilih ini. Downtime dan website lemot itu artinya kamu kehilangan duit dan kepercayaan pelanggan. Dan kutipan ini bener banget. Mendingan nambahin budget sedikit, beberapa puluh ribu aja sebulan, buat dapat hosting yang jauh lebih bisa diandalin. Investasi kecil ini bisa nyelamatin kamu dari pusing kepala berbulan-bulan ngurusin website yang bermasalah terus. Percaya deh. Pada akhirnya, semua balik lagi ke pertanyaan ini. Coba deh anggap hosting itu sebagai fondasi dari rumah digital kamu. Pertanyaannya adalah, untuk proyek yang lagi kamu bangun, seberapa kuat dan kokoh fondasi yang kamu butuhkan? Pikirkan itu baik-baik sebelum kamu mengambil keputusan.